Jemaat terkasih Tuhan, selamat datang di kebaktian pagi hari ini. Salam. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta kebaktian nomor 26 KKA /D-D-12/12/2021 tanggal 25 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer dengan penuh sukacita menyampaikan selamat datang, selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat GPM Ebenezer meminta perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat terhadap penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus kepada seluruh warga Jemaat. Semoga sukacita Natal tetap menjadi bagian kehidupan kita semua. 2. Kebaktian Minggu 26 Desember 2021 berjalan seperti kebaktian Minggu biasanya dan pelayanan sakramen baptisan kudus berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di gedung gereja Ebenezer. 3. Kebaktian saat ini dilayankan dengan menggunakan tata kebaktian perayaan Natal Kristus. 4. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Hotlip Y.A. Koritelu. 5. Pembacaan Alkitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. 6. Nyanyian persiapan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan yang kedua. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat sekalian, kami sampaikan terima kasih, selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlip Y.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus, hai bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak terkasih, selamat pagi, Shalom. Selamat Natal. Mari kita berkebaktian di hari perayaan Natal Kristus yang pertama ini. Bersorak-sorailah hai seisi bumi, bergembiralah dan bersukacitalah hai penduduk dunia, sebab Tuhan Allah telah datang melawat umatnya dan dalam kelahiran Putra Natal, Yesus Kristus. Bersama para majus
Kita datang menyembahnya, kita bertelut di palungannya, kita bersaksi tentang perbuatan tangannya yang menghidupkan dan menyelamatkan itu. Di dalam namanya yang agung dan kudus, Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mendasari kebaktian perayaan Natal Kristus di hari ini. Damai sejahteranya atas kita semua. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam kelahirannya yang sederhana, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya untuk mengampuni dan menebus segala dosa kita. Karena itu, datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan berilah dirimu dibaharui dalam kasih-Nya. Kami begitu terpesona dengan bujuk rayu dunia ini dan memberi diri terjebak di dalamnya, lalu mengabaikan kasih dan kesetiaan. Di Natal nan putih ini, kasih-Mu kami alami dan kami sadar bahwa kelahiran-Mu membawa hidup baru, hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan menanti akan janji kedatangan-Mu. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapa-Mu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa
kelahiran Kristus dan kedatangannya adalah untuk membawa pembaruan dalam hidup kita manusia. Agar setiap orang mampu membangun hidupnya, firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu saudaraku, rendahkanlah dirimu di hadapan atau di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian Natal Kristus, kelahiran yang memberi hidup. Yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan, agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bapak dan Ibu, kita bersukacita di perayaan Natal Kristus ini dengan pertama kali mendengar dulu lagu pertama dari Evangelis Vokal Group.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Dan di saat ini bahagian Alkitab yang akan kita baca dan kita dengar terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa sebelum pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, dalam sukacita pada perayaan Natal Kristus di kebaktian berjemaat saat ini, sedialah kami Tuhan untuk mau membaca Alkitab dan memahami kehendak-Mu. Lemah dan terbatas kami Tuhan, karena itu kami minta pengurapan Roh Kudus-Mu terjadi atas kami semua, baik hamba-Mu Pak Pendeta Koritelu dan semua kami yang berkenan mendengar. Maknakan firman ini Tuhan, supaya di kehidupan kami, di dalam membangun hidup, kami tetap ada dalam kerendahan hati dan selalu setia untuk melakukan yang Tuhan pun mau. Mari Tuhan Yesus Bapa berfirman, karena selaku anak-anak Tuhan kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat Natal, Shalom. Karena bagian ini sudah terlalu banyak kali kita dengar, maka beta coba kasih dengan cara begini Bapak Ibu. Beta coba beritakan bagian ini dengan cara yang begini. Bagian pertama Bapak Ibu. Hallelujah, hallelujah.
Apa yang Bapak Ibu mau bilang? Adakah yang mau bilang sesuatu setelah dengar lagu ini? Dia pun ending dengan suasana yang enak. Ada Bapak Coka? Beta membayangkan orang sambut Natal begitu Bapak Ibu. Santai. Senang. Sukacita. Seng kenal tanpa. Di semua tanpa. Seng kenal keadaan. Di semua keadaan. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua, dong menyanyi lepas. Macam seng ada beban begitu. Ya. Natal itu lepas. Sukacita itu lepas. Seng boleh ada beban. Seng boleh ada yang mengganjal. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Orang. Beta seng dia isi Bapak Ibu karena beta seng tahu bahasa Inggris. Yang beta tahu cuma haleluya. Forever. Yang lain beta seng tahu. Ternyata orang yang memuji Tuhan atau haleluya itu seng kenal batas umur. Coba Bapak Ibu lihat. Lintas umur, lintas jenis kelamin, lintas jabatan, lintas status. For beta, Natal menembusi semua keadaan itu. Natal melintasi semua keadaan itu. Natal menempa semua keadaan itu. Sukacita tersendiri bagi orang-orang yang merayakan Natal. Karena itu sekali lagi, selamat Natal. Selamat Natal Bapak Ibu. Beta masuk ke bagian yang kedua. Beta memberikan saja Bapak dan Ibu 4 catatan yang beta dapat dari bagian pembacaan ini Bapak Ibu. Catatan yang pertama, orang yang merayakan atau menyambut Natal mestinya adalah orang-orang yang tulus hatinya. Orang yang merayakan dan menyambut Natal mestinya hatinya itu tulus. Bahasa lain, dia pun hati bersih. Bahasa lain, dia pun hati jujur. Bahasa lain, dia seng pura-pura. Bahasa lain, dia seng abu nawas. Dia tidak serong hati. Tulus. Ikhlas. Mau tahu orang yang tulus? Mau tahu orang yang hatinya tulus? Menurut orang tatua, lihat dia pun mata. Dia pun hati tulus, dia pun hati bersih, dia seng pura-pura. Dia menyambut Natal dengan sukacita, lihat dia pun mata sah. Atau lihat dia pun sikap. Atau lihat dia pun apa? Dia pun gaya. Pasti kita dapat tahu. Orang itu pun hati tulus kasih. Orang itu pun hati bersih kateng. Menyambut Natal. Atau begini. Orang yang hatinya tulus itu kita dapat lihat waktu orang itu, seseorang itu susah. Dia bantu seng pikir-pikir. Dia bantu dengan senang hati. Mau dapat lihat orang yang hatinya tulus. Kalau orang itu sayang orang tuh seng lia-lia orang. Dia seng beda-bedakan dia pun kasih sayang. Dia seng beda-bedakan dia pun perhatian. Dia lihat semua orang sama. Mulia orang pun hati tulus. Waktu orang banyak bicara, dia tado. Dia seng komentar banyak.
Tapi dia tahu apa yang dia bisa bikin. Mulia orang yang punya hati tulus. Dia suka dengar orang curhat. Dia suka dengar orang berkeluh kesah. Tapi dia punya mulut yang los. Dia bisa jaga rahasia. Dan yang terakhir, dia lebih suka bikin baik per orang daripada bikin terbaik. Alkitab memperkenalkan pada ketong bacaan tadi, memperkenalkan pada ketong Yusuf, seorang yang hatinya tulus. Yusuf yang seng bikin macam-macam. Yusuf yang seng abu nawas. Yusuf yang tidak punya motif apa-apa di belakang semua yang dia bikin. Dia keturunan raja. Dia orang terpandang. Namun dia tetap tulus hati dan dia tetap sederhana. Natal yang kita rayakan hari ini juga adalah bukti Tuhan Allah itu tulus hati. Dia relakan anaknya hanya untuk satu tujuan, keselamatan manusia, keselamatan kita. Dia relakan anaknya dengan hati yang tulus. Dia relakan anaknya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia relakan anaknya untuk menderita. Hanya untuk keselamatan kita. Karena itu, mari kita punya hati juga tulus. Untuk sambut dan merayakan Natal. Natal aja kita perbiking apa-apa itu dengan hati yang tulus. Seng lia muka, seng cari muka, seng cari makam puji. Satu. Yang kedua, orang yang merayakan atau menyambut Natal adalah orang yang mampu menjaga martabat dan harga diri orang lain. Beta ulang. Orang yang merayakan Natal adalah orang yang mampu menjaga martabat orang lain. Bahasa lain martabat adalah harga diri. Bahasa lain dari martabat adalah wibawa. Bahasa lain dari martabat ialah nama baik dari orang lain. Yusuf membuktikan itu. Dia jaga betul perempuan yang namanya Maria. Dia jaga harkat dan martabatnya. Ketika dia bersedia untuk menerima, untuk terpaksa harus kawin atau harus menikah, harus kawin dengan Maria. Itu menandakan bahwa dia tulus. Tapi juga dia mau menjaga nama baik dari Maria. Bukankah dalam tradisi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, siapa yang sudah tunangan, tapi waktu batunangan dia suhamil di luar nikah, bukankah itu aib besar? Yusuf mampu menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Yusuf mampu menjaga harkat dan martabat dari aturan yang berlaku. Yusuf mampu menjaga harkat dan martabat bangsa. Sikap dan perbuatan Yusuf seperti ini juga seharusnya mengajar ketong untuk belajar menjaga harkat dan martabat orang lain. Selain ketong pun diri. Ketong pun diri itu biasa. Ketong pun diri itu sesuatu yang utama. Tetapi mungkin menjadi persoalan jika menjaga harkat dan martabat orang lain. Harga diri dan nama baik orang lain. Wibawa dan sebagainya dari keluarga kita. Natal adalah peristiwa yang memberi bukti juga bahwa Tuhan Allah ternyata tidak hanya melahirkan Tuhan Yesus untuk tujuannya ialah supaya kita selamat.
membebaskan kita dari dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi jauh lebih daripada itu ialah mau mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Ia rela menderita demi wibawa kita. Dia rela menderita. Ulang Bapak Ibu, demi kita dia rela menderita, demi kita dia rela jadi hina. Kalau beta tanya sedikit, siapa yang rela begitu Bapak Ibu? For orang lain pun baik, siapa rela? Siapa mau? Natal kali ini mengajak ketong untuk itu. Kerendahan hati itu, atau rendah hati itu, diwujudkan dengan mari jaga diri, tapi juga jaga harkat dan martabat orang lain. Beta sering bilang di bahasa-bahasa sederhana begini Bapak Ibu. Satu orang dia yang sadar kalau dia bikin apa-apa bukan dia pun nama yang muncul, tapi dia pun keluarga yang muncul. Dia pun orang tatua yang muncul. Dia pun kelompok yang muncul. Dia pun status di belakang dia yang muncul. Satu kali perbuatan yang jahat, satu kali perbuatan yang tidak menghargai harkat dan martabat, justru menghancurkan begitu banyak harkat dan martabat orang lain. Yesus melalui kelahirannya coba untuk mau pulihkan itu. Ia mau kita saling menghormati. Ia mau kita saling menghargai. Jangan saling membunuh. Jangan saling menghina. Jangan saling mencerca atau dicerca. Jaga harkat dan martabatmu. Beta pernah kasih contoh Bapak Coy, pernah kasih contoh Bapak Ibu toh. Uang 100.000 itu biar dia kotor sekalipun, dia tetap nilai 100.000 dan orang tetap pilih akal. Kenapa? Karena nilainya yang berubah. Dia boleh kotor secara fisik, tapi nilai 100.000-nya yang berubah. Itu ketong manusia di hadapan Tuhan. Betapa mulianya ketong, betapa berharganya ketong, karena itu Natal terjadi. Natal ajak ketong untuk jaga harkat dan martabat kita, tapi juga orang lain. Lalu jangan hidup taka ruang adat. Sebab Natal Tuhan supulihkan toh. Beta ulang. Natal ajak ketong untuk jang hidup tak karuang. Karena ketong buktikan hari ini. Tuhan datang. Parpulihkan toh Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga. Orang yang merayakan atau menyambut Natal adalah orang yang rela memikul beban orang lain. Ini aplikasi dari beberapa ayat. Beta ulang Bapak, beta lupa bilang. Kalau ayat bagian pertama itu dia di ayat 19a. Kalau bagian kedua itu di ayat 19b. Kalau bagian ketiga yang sekarang ini Bapak Ibu, dia ada di ayat 24. Ketika Yusuf bersedia untuk menerima kehendak Tuhan dengan menerima Maria, maka sebetulnya hampir sama dengan bagian kedua, dia rela pikul beban moral, beban sosial yang sementara ditanggung oleh Maria. Tidak hanya sebatas itu. Secara fisik dia rela untuk pikul beban jaga kandungan. Secara fisik dia rela pikul beban pada waktunya membesarkan anak itu. Natal mengajak ketong Bapak Ibu belajar dari Yusuf dan Maria. Natal mengajak ketong rela. Relakah ketong dan bersediakah ketong
untuk berkorban sedikit jua for ketumpung keluarga, for ketumpung sesama, bukan hanya for ketumpung diri. Kalau ketong mau ketong selamat, orang lain juga mesti menjadi selamat. Kalau ketong mau ketong baik, orang lain juga mesti baik. Kalau ketong mau ketong senang, orang lain juga mesti senang. Rela menanggung beban sama dengan ketong menjadi orang yang sing ingat diri sendiri, sing egois. Rela menanggung beban orang lain sama seperti Natal mengajak ketong untuk menjadi terbuka. Sekarang kan saya cukup bilang kasihan nih, simpati toh Bapak Ibu toh, bukan yayasan simpati Oma Omi, bukan simpati, bukan simpati kan cuma sekedar bilang kasihan nih, sio kasihan, tanpa gerak, tanpa langkah, rela berkorban sekarang, rela menanggung beban orang sekarang, itu dia sudah lebih masuk dengan apa yang dong bilang empati. Lia turun rasa sama-sama, coba cari jalan keluar sama-sama. Ketong sing bisa mengeluarkan, membebaskan orang dari soal-soal hidup, tapi ketong bisa bersama-sama mencari jalan keluar, dan Natal memberi tawaran itu. Bapak Ibu, Natal sing serta-merta melepaskan semua hal. Ketong sing berdosa lai, ketong sing susah lai, ketong sing begitu. Natal itu dibawa datang, dan Natal itu bersama-sama dengan ketong yang bersedia tarik beban, keluarkan beban, sama-sama cari solusi untuk meringankan dan membebaskan orang, ketong pun diri dan orang lain dari beban-beban hidup, beban-beban masalah. Itu Natal. Kita ulang, Natal sing serta berta melenyapkan dan menghabiskan atau menghapuskan segala hal. Tidak. Natal juga menuntut empati yang bekerja bersama, rela bersama, bersama-sama, kerja bersama, lalu keluar bersama dari masalah-masalah. Yang terakhir Bapak Ibu, Natal atau orang-orang yang menerapkan Natal adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Ini ketong bicara tentang sabar. Ketong bicara tentang tabah. Bagian dari kesetiaan. Ya Bapak Ibu, itu ayat 25. Menarik Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa tahan dia pun nafsu Bapak Ibu? Ya Bapak Coy, BTC. Sampai oras nih BTC bisa tahan nafsu. Apalagi sana. Kan tertawa. Beta belum bisa kendalikan nafsu, hawa nafsu. Belum. Tapi Natal memberikan pemikiran yang baru dan memberikan harapan yang baru. Belajarlah untuk menahan diri, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk tabah, belajarlah untuk setia. Itu dibuktikan oleh Yusuf. So, demi kesucian ya. Itu bagus. Sabar tabah itu berkaitan dengan jaga supaya jangan terganggu. Jaga supaya yang tenang ini jangan tergoyang, bagoyang. Sabar yang supaya yang baik-baik ini jangan orang ambil akang. Ternyata sabar di sini berkaitan dengan kesediaan untuk menjaga kekudusan kandungan, kekudusan anak. Luar biasa Bapak Ibu ya. Demi anak tuh. Karena dia lahir dari roh, dia lahir karena roh. Dia sing sonto perempuan, dia sing sonto kerelaan berkorban. Berkorban kesenangan, berkorban wibawa, berkorban harga diri laki-laki. Dia rela untuk berkorban.
Sabarnya luar biasa. Natal menjadi bukti Tuhan Allah begitu sabar. 48 generasi Bapak Ibu, sekian ratus tahun dari Abram sampai datang di Yusuf baru dapat Yesus. Begitu banyak nabi yang bicara, begitu banyak orang yang berkorban sampai dapat Yesus. Sungguh Allah luar biasa, sabar untuk bekerja, menyelamatkan. Bahkan bukan sampai hari ini, Natal memberi pikiran baru. Oh ternyata Natal bukan sampai di peristiwa lahir, tapi Natal itu puncaknya sampai di peristiwa mati dan bangkit. Dia berkorban dari awal sampai akhir. Pekerjaan selamat menuntut pengorbanan awal sampai akhir, totalitas. Seng setengah-setengah. Natal menuntut orang yang sabar, orang yang setia itu seng setengah-setengah hati, seng saparuh hati. Natal menuntut orang itu seng tunggu seng tunggu slag, seng tunggu waktu, seng tunggu keadaan. Seluruh waktu, seluruh keadaan masuk. Itu Natal. Atau beta pakai bahasa terakhir, Natal itu tolong ketong untuk jangan lialai yang baik itu, bikin baik itu cuma di saat ini saja. Besok lai, lusa lai, habis tahun nih, tahun baru lai, terus sampai selesai. Itu Natal. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, sama-sama kita bilang, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Paduan suara Maranatha atau Maranatha Choir disilakan memperdengarkan lagu pujiannya.
beta ni taku jangan sampai beta paduan suara tadi lebih bagus kah apa jangan sampai terganggu kah apa bet minta maaf kio. Atau jangan sampai mata warna terlalu banyak kah apa Bapak seng. Baik, terima kasih untuk pujiannya. Kita berikan persembahan Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Putra Natal, saat ini kami umat-Mu akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kami memberikan persembahan syukur ini dengan penuh sukacita, dan ajarlah kami untuk memberi hidup kami bagi peningkatan pelayanan yang saling memberdayakan. Bapa berkati persembahan syukur umat-Mu ini. Amin. Raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat tergema. Maharaja siapa, sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
kita pun kesana untuk melihat putaran. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita dengarkan lagu yang kedua Bapak Ibu dari Evangelis Vokal Group.
Makasih untuk semua persembahan pujian. Semoga suasana hati kita menyambut Natal semakin meningkat, semakin bersemangat begitu. Mari Bapak Ibu kita berdoa syukur. Syafaat sekaligus menjadi syukur perayaan Natal. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, 4 pekan kami ada di Minggu Adventus. Kami bersyukur karena 4 minggu penantian itu. Akhirnya kami ada di puncaknya. Hari ini kami peringati hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami bisa merayakan hari Natal. Suasana hati dan batin kami berbeda. Pasti ada di antara kami yang merayakan Natal dengan suasana sedih. Karena kami tidak lagi bersama dengan orang yang kami kasihi. Kami sedih. Karena kami terpisah dari orang-orang yang kami kasihi. Kami sedih. Karena kami merayakan Natal dalam kekurangan kami. Kami bersedih. Karena kami merayakan Natal di tengah derita dan sakit kami. Gumulan-gumulan hidup yang banyak, berat dan menantang. Kami sedih sampai kami merayakan Natal hari ini karena belum usai gumulan kami untuk anak cucu kami punya masa depan. Tapi Tuhan, biarlah kesedihan itu tidak membuat kami menjadi lemah. Biarlah kesedihan itu tidak membuat kami bersuka cita. Biarlah kesedihan itu tidak membuat kami kecewa dan putus asa. Biarlah kesedihan itu tidak membuat kami meragukan Tuhan. Dan tidak siap untuk merayakan Natal dan menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan, kesedihan dan soal-soal hidup kami yang banyak itu, biarlah justru menjadi kekuatan kami. Karena Tuhan datang menjumpai kami. Karena Tuhan datang berjumpa dengan kami. Karena Tuhan toleran dengan kami. Karena Tuhan prihatin dengan kami. Karena Tuhan tahu kami tidak bisa menyelesaikan semua hal dalam hidup kami. Natal justru memberi harapan dan sukacita. Masalah tidak selesai, gumulan masih tetap ada, tapi kami tidak sendiri lagi. Terima kasih Tuhan. Natal menolong kami untuk menyatakan harusnya kami sekarang kuat karena Allah telah menjadi sama dengan kami. Allah di dalam Yesus rela bekerja dalam derita kami, rela bekerja dalam gumulan hidup kami, memberi harapan bagi kami. Memberi kekuatan bagi kami, memberi penghiburan bagi kami, memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena spirit Natal ini selalu memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dengan begitu sekali lagi kami kuat. Kami sabar, kami tabah, kami yakin dan percaya sekarang. Yesus yang lahir itu, yang kami peringati dan kami sambut hari ini, di hidup kami, di keluarga kami, di jemaat kami, di persekutuan kami, di bangsa kami, di daerah kami.
di kota kami, di gereja kami. Yesuslah yang akan menolong kami menjalani hari-hari hidup, menghadapi gumulan-gumulan hidup, dan menjadi pemenang di semua hal yang menjadi gumulan dan soal hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini pun kami belajar bagaimana merayakan Natal. Biarlah benar kami memiliki hati yang tulus. Biarlah benar kami berusaha untuk mencoba, jaga dan terus berjuang untuk meningkatkan harkat dan martabat kami, tapi juga orang lain. Kami bersedia menderita. Kami bersedia menanggung beban. Tidak hanya diri kami, anak cucu kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, sesama kami dan dunia ini. Kami mau selalu peduli, kami mau selalu prihatin. Dan tolonglah kami untuk kami menjadi orang-orang yang sabar, tabah, setia dalam mengemban tugas panggilan pengutusan Tuhan. Apapun itu dalam diri kami sekarang. Di tempat kerja kami kah? Di tempat gumul dan juang kami kah? Di tempat kami berkarya dan berkarir kah? Di tempat kami bekerja kah? Di tempat kami berusaha kah? Di tempat anak-anak kami belajar kah? Di rumah-rumah kami kah? Di kamar-kamar tidur kami kah? Di meja-meja makan kami kah? Di dapur-dapur kami kah? Di mana saja. Kami selalu giat, sabar dan setia untuk melakukan tanggung jawab. Kami yakinkan kami, semua orang dan siapa saja yang bekerja bersama Tuhan, berjerih lelah dengan Tuhan, segala usahanya, suetnya, keringatnya, jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran, hikmat-hikmat yang kami dapat dari perayaan Natal hari ini. Kami siap sekarang tidak hanya untuk merayakan Natal, siap untuk menjalani hari-hari hidup ini, siap untuk menjalani akhir tahun ini, siap untuk memasuki tahun baru, siap untuk berkarya terus bersama Kristus yang lahir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini kami punya doa syukur sekaligus syafaat di Natal ini. Tuhan tolong dengarkan kami juga. Tuhan tolong jawab kami seturut sayang. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja, Kristus Putra Natal, kami mau berdoa sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari silakan berdiri Bapak dan Ibu. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung,
lahirnya Al-Masih. Saudaraku kekasih, Tuhan telah datang. Dia ada di antara dan bersama kita. Natal adalah kesaksian bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Itulah yang harus diberitakan dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang yang merayakan Natal atau sebagai orang percaya. Muliakanlah Tuhan di sepanjang hidupmu dengan pertolongan dan jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah selesai. Bapak Ibu beta pun kaki dan tangan cuma dua-dua saja, sapasang saja tuh Bapak Ibu toh, baru pendelai. Jadi saya mungkin pi bajalang di semua Bapak Ibu. Jadi bisa dari sini juga kah? Dari sini, beta dan keluarga. Beta dan semua teman pelayan pendeta, penatua, diaken, seluruh perangkat pelayan di tingkat jemaat, seluruh perangkat pelayan di tingkat unit sektor dan wadah organisasi. Mau bilang per Bapak Ibu semua pribadi, keluarga. Mau bilang per Bapak Ibu semua anak-anak. Selamat Natal. Sing balas bit like. Iya, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ingatan makan kue nak ingat-ingat ketongkio. Shalom Bapak Ibu. Gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia elukanlah Rajamu penebus, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya.